Puji Tuhan, haleluya. Oleh pertolongan Tuhan kita ada sampai detik ini. Adapun banyak ancaman, tapi Tuhan heran, Dia perlindungan buat kita sekalian. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bahkan seluruh domba kepunyaan Tuhan di mana saja berada. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Belanda, ya, ada yang minta Dubai, ya, Dubai, bahkan di seputar Jakarta, Banten, ya, termasuk Tangerang Selatan, dan yang paling jauh sekali adalah Parungbenyi. Ya. Selamat beribadah, kendati pun online. Saya percaya yang terpenting dalam ibadah adalah hadirat Allah. Tidak usah lama-lama. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang kelima. Markus pasal 5 ayatnya yang ke Matius 4 ayat 27. Markus pasal keempat ayat 27 sampai 29. Markus pasal 4 ayat 35. Nah, Markus pasal 4 ayat 35 atau satu perikop hampir sama. Markus pasal 4 ayat 35 atau satu perikop. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, terima kasih. Kisah ini lagi jadi bahan perdebatan, ya, di media. Pendeta-pendeta kaliber, pendeta-pendeta high class, papan atas, lagi berdebat, ya, tentang pertanyaan kisah ini. Sampai-sampai melibatkan keluarga, melibatkan anak, melibatkan jemaat, melibatkan sinode, melibatkan macam-macam untuk mencari kebenaran masing-masing. Dan kira-kira siapa yang paling hebat? Ya. Saya angkat ini kisah lagi. Saya tidak rindu untuk masuk di ranah-ranah seperti itu, perdebatan, tidak. Itu satu. Kedua, yang kedua adalah saya tidak terpengaruh dengan segala macam perdebatan. Yang ketiga yang saya tahu, saya mau bawa pada pagi hari ini firman Allah yang murni. Puji Tuhan. Semakin digali itu firman Allah bagaikan logam mulia yang ada di perut bumi, semakin digali itu firman, ya, semakin ditemui mutiara-mutiara rohani yang luar biasa.
Begitu kan? Baru ayat pertama ajak pembacaan kita itu mengandung makna yang luar biasa. Begitu kan? Kembali dalam pembacaan kita, Yesus menyuruh murid-murid setelah memberi makan 5.000 orang kenyang, mujizat luar biasa, dan bersama-sama dengan murid-murid Yesus menyuruh, ayo kita ke seberang danau sama-sama. Jadi Yesus ada di dalam perahu. Yesus bersama-sama dengan murid-murid ada di dalam perahu. Lalu mereka mengikuti apa yang Yesus suruh. Saya teringat dalam Lukas 8 tadi, Lukas 4, Lukas 8. Ketika Yesus menyuruh murid-murid, dalam kisah yang lain, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berlayar, tapi Yesus tiada. Yesus masih di pantai. Lalu murid-murid pergi. Mereka berlayar. Tengah malam mereka dihadang dengan ombak, gelombang. Mereka dihadang. Dan ketika mereka dihadang dengan gelombang, Alkitab berkata, mereka dengan susah payah mendayung, sehingga perahu itu tidak maju-maju dan nyaris tenggelam. Dan ketika mereka hampir tenggelam, Yesus itu tiba. Luar biasa. Jadi Yesus ada di pantai, tapi tiba-tiba Yesus ada di antara mereka, di depan mereka. Begitu kan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna apa yang kita terima pada pagi hari ini? Satu, kalau Yesus yang menyuruh, saya terlalu yakin Yesus bertanggung jawab terhadap mereka sekalian. Kalau Yesus yang menyuruh, satu ketika Yesus ada di depan mereka, mereka berkata, ih hantu. Ternyata Yesus, jangan takut, aku ini Yesus. Begitu. Yesus memperkenalkan diri. Lalu dengan jarak yang tidak jauh, Simon Petrus berkata begini, Guru, kalau engkau menyuruh aku untuk jalan di atas air, aku jalan. Kalau engkau menyuruh aku untuk jalan di atas air, maka aku akan jalan. Tuhan. Lalu Yesus berkata, mari sini. Petrus keluar dari perahu. Ketika Petrus keluar dari perahu, kita lihat bagaimana Petrus berjalan di atas tembus Madinah. Ya. Belum ada manusia yang pecahkan rekor bahwa manusia bisa berjalan di atas air selain Petrus sampai hari ini. Ya. Jadi kesimpulannya, apa yang Yesus suruh, saya terlalu yakin Dia bertanggung jawab atas kita sekalian. Saya orang Ambon, lahir di Makassar, besar di Makassar. Kemudian waktu berjalan panjang saya kuliah di Makassar. Ya. Kemudian kerja lagi kembali di sekuler di Ambon, di Samsat. Ya. Kemudian sedikit waktu saya berhenti karena dorongan panggilan yang luar biasa. Saya sekolah Alkitab. Ketika saya sekolah Alkitab, saya punya penempatan itu di perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, daerah gerombolan Kahar Musaka, DII, TII. Bagaimana banyak orang Kristen Islam. Lalu kemudian masuklah saya di sana, ya, untuk adakan pelayanan. Ada kira-kira 3 tahun. Lalu kemudian bangun gereja mungil, gereja kecil. Saya kembali ke Batu Malang, studi banding di sana. Lalu saya ditempatkan di Jakarta. Dari Jakarta saya buka pelayanan di Ciputat ini sekarang ini. Dan saya sekarang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Sudah 34 tahun. Gereja kami pernah dibakar, pengerja pernah dibunuh 1 orang. Ya, tapi tidak gentar. Punya pemahaman. Benih darah para syahid adalah benih pertumbuhan gereja. Puji Tuhan. Maju terus.
Ya. Dan sekarang ada di sini 34 tahun. Saya percaya banyak hambatan, tapi karena Tuhan yang suruh. Saya ada di sini karena Tuhan yang suruh. Maka pembelaan Tuhan itu senantiasa berlaku. Tuhan bertanggung jawab atas kita sekalian. Puji Tuhan. Jadi pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini dalam ibadah sakralnya, satu, Yesus menyuruh murid-muridnya, apa saja 1001 macam khotbah yang kita dengar, lalu kemudian kita dengar, lalu kita ikuti dengan baik-baik, itu tidak merugikan kita. Kalau kita lakukan dengan baik, itu tidak merugikan kita. Saya terlalu yakin bermanfaat. Yesus menyuruh murid-murid pergi berlayar. Saya terlalu yakin Yesus pun juga bertanggung jawab atas mereka. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, puji Tuhan. Lalu kemudian mereka ikut apa yang Yesus suruh. Ada sesuatu yang unik, yang kayaknya kurang pas. Mereka taruh Yesus di buritan, di belakang, ya. Lalu kemudian Petrus dan rekan-rekannya ahli laut, yang biasa di laut tangkap ikan. Jadi mereka punya sekuler itu tangkap ikan, ahli, punya sertifikat, tahu ilmu perbintangan, yaitu ilmu falak. Di mana ada, kalau mereka lihat bintang, mereka tahu, oh di sana ada ikan yang banyak. Begitu. Jadi mereka itu paham sekali. Ya. Mereka skill sangat ahli, sangat ahli. Ya. Soal lautan mereka sudah punya pengalaman hebat. Ya. Makanya mereka tahu Yesus di belakang. Dengan kata lain, mereka kedepankan sertifikat. Mereka kedepankan keahlian mereka. Mereka kedepankan mereka punya kehebatan dan kekuatan. Haleluya. Yesus di belakang, kami di depan. Puji Tuhan. Dan Alkitab berkata, sekonyong-konyong. Kata sekonyong-konyong itu tiba-tiba datang itu badai, angin tofan. Angin tofan, badai, angin tofan, ya, itu puting beliung ya. Dia datang dengan sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Saudara, kalau pergumulan itu mau datang, persoalan mau datang buat kita, ya. Kesulitan-kesulitan hidup menekan kita, mau datang buat kita, dia tidak minta izin. Lalu kemudian dia pergi di depan pintu, dia ketok, Shalom, atau Spada. Tidak. Kalau persoalan itu mau datang, tiba-tiba Alkitab berkata, sekonyong-konyong. Tahu-taunya kita kaget-kaget aja. Sampai-sampai kita bisa berkata, kok begini ya, kok begini ya. Saya mau ibadah, tapi kok begini ya, kok begini ya. Persoalan kalau datang secara tiba-tiba. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 di sana berkata begini. 20 atau 15? Coba 20 dulu. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, stop. Kemalangan orang benar, orang Jawa bilang banyak, nggak sedikit. Satu kita sudah menangkan itu persoalan, datang lagi yang lain. Satu kita menangkan, datang lagi yang lain. Satu kita menangkan, datang lagi yang lain. Orang benar. Jadi kalau ada orang yang menghadapi pergumulan, masalah yang berat, jangan kita berikan stigma bahwa dia sudah berdosa. Ada kemungkinan ini adalah proses
Tuhan. Puji Tuhan. Untuk apa meningkatkan iman percaya kita? Puji Tuhan. Haleluya. Kemalangan orang benar banyak. Puji Tuhan. Biar banyak asal Tuhan mampu untuk selesaikan semua. Daripada satu persoalan. Kalau dulu, biar banyak supaya banyak kesaksian. Puji Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan mampu untuk melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat, tiba-tiba puting beliung datang, tiba-tiba taufan, badai itu datang. Dan Alkitab berkata, saudara, mereka tidak mampu lagi. Air sudah masuk, satu perahu hampir tenggelam. Karena ketidakmampuan, dengar baik-baik. Karena sudah tidak mampu, mereka mulai membangunkan guru. Mereka pergi ke belakang dan berkata, "Guru, kami binasa." Kata binasa berarti tidak mampu. Tidak mampu untuk hadapi persoalan, masalah. Kendati pun punya pengalaman, kendati pun punya sertifikat, kendati pun punya skill yang luar biasa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak lihat ada banyak orang kaya, ada mengalami persoalan. Mereka sering-sering dapat menyelesaikan dengan uang. Tapi kebanyakan uang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Biar kita kuat, biar kita hebat, biar kita punya pengalaman. Ya, namanya manusia terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas. Makanya mereka berkata, "Guru, kami binasa." Ya. Mereka bangunkan guru ketika tidak mampu. Ketika tidak mampu lagi, tidak sanggup menghadapi persoalan. Ada saat-saatnya Tuhan bawa kita demikian. Kenapa? Kita sudah abaikan Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Dengan keempukan ekonomi, dengan kemakmuran, ya, semua serba komplit, serba ada, ya. Karena semua, tanpa ibadah juga semua ada, tanpa doa juga ada, ya. Kita abaikan Tuhan, kita abaikan ibadah, kita abaikan itu doa, kita pakai kekuatan kita sendiri tanpa berdoa. Toh saya punya berkat. Saudara-saudara yang dikasihi, saya waktu ke Amerika, ini sebenarnya bulan depan pergi, tapi karena corona jadi batal. Waktu saya ke Amerika, saya lihat dia, saya studi banding. Jadi bukan DPR aja pergi studi banding di luar negeri. Jadi kami pendeta hamba Tuhan juga studi banding. Ya. Saya lihat gereja di sana. Kemudian saya pergi lagi ke Australia. Saya pergi ke Eropa, sampai di Jerman. Ya. Di Jerman saya dalam satu kelompok beri jamuan makan buat saya. Karena sudah lama tidak ketemu. Setelah habis makan saya bilang begini, lebih baik sebelum saya pulang bikin ibadah yo satu kali. Begitu. Pas dengar ibadah satu kali, mereka, aduh, Pak Pendeta, jangan. Penolakan. Tentang apa? Ibadah. Kristen ya Kristen, pakai kalau salib. Tapi bicara tentang ibadah, terjadi resistensi, penolakan. Di Jerman partai yang menang di pemilu
adalah partai Kristen. Jadi kalau partai Kristen yang menang, berarti mayoritas Kristen, mayoritas salib. Tapi kalau gereja-gereja hari Minggu, gereja-gereja kosong, gereja kosong. Tapi mayoritas dominan warga masyarakat Kristen. Ya. Gereja kosong hari Minggu dan berpindah tempat rekreasi sampai di pantai-pantai ini. Ya. Begitu banyak orang. Ya. Gereja kosong. Teman saya jenderal 2 bintang, dia cerita bahwa dia pergi ke Jerman dalam rangka dinas. Lalu kemudian hari Minggu dia mau ke gereja. Hari Sabtu sore dia jalan kaki dari tempat di mana dia tinggal. Dia pergi ke gereja yang seputar situ, dekat aja. Sesampai situ dia lihat kostor. Lalu dia tanya kostor, ya, besok kebaktian jam berapa? Ketika tanya, besok kebaktian jam berapa? Pastor bilang gini, Bapak tunggu di sini, saya pergi tanya pastor dulu. Ada kebaktian apa enggak? Akhirnya dia pergi ke pastor. Ya. Dia balik. Kalian berapa orang mau ibadah? Kami 3 orang. Karena kalian ada 3 orang, besok kita bikin ibadah. Bayangkan saja. Ya. Orang abaikan itu Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa ibadah, tanpa doa, tanpa penyembahan, tanpa pujian kepada Dia, ya, kami pun sudah serba lengkap dan komplit. Kebutuhan kami terpenuhi. Ya. Saya dari Jerman pergi ke Belanda. Di tengah jalan saya lihat mau pas masuk di Belanda, saya lihat ada satu gereja antik sekali. Saya kaget. Makanya saya tanya driver. Ya. Driver itu orang Ambon, hamba Tuhan juga. Lalu saya tanya dia, Mek. Namanya Mek, panggilan. Mek. Itu gereja. Iya. Kok ada tulis restoran apa begitu? Restoran and bar begitu. Iya. Loh, itu ada restoran apa? Iya. Karena gereja kosong, tidak digunakan lagi untuk ibadah, pajak jalan terus, akhirnya mesti jual. Saudara lihat Eropa. Saya dalam hati saya begini, aduh Tuhan, ini bagaimana lagi caranya ini untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan? Haleluya. Rupa-rupanya perlu badai, ya, perlu angin topan. Rupa-rupanya perlu sekali gelombang. Dan gelombang itu, badai itu bisa datang dalam ekonomi kita. Badai itu bisa datang dalam perahu rumah tangga kita. Badai itu bisa datang dalam kesehatan kita. Saya percaya. Saya sangat percaya. Haleluya. Ini COVID-19, ya. Ini bukan lagi masalah satu perahu. Ini sudah satu belahan dunia. Dan itu negara-negara maju banyak yang menjadi korban. Negara-negara maju yang notabene sudah makmur, dengan kemakmuran mereka lupa sama Tuhan. Gereja sampai dijual. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu badai, perlu topan. Ya. Ketika tidak mampu, Petrus tidak mampu dan teman-temannya, mereka berkata begini, Guru, kami binasa. Ya, mengakui ketidakmampuan karena manusia terbatas. Kita seharusnya perlu dan butuh akan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5.
Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari Ranting tidak dapat berbuah kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. kalau ia tidak tinggal dalam pokok itu. Terus Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. saya ambil satu alinea yang terakhir aja. Ya, alinea yang terakhir. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak boleh sok buah, sok hebat, karena diberkati, ya, masih muda. Ya. Kita tidak boleh sok, kita tidak boleh sombong. Tetap kita terbatas, kita perlu Dia. Puji Tuhan. Apalagi mengarungi dunia ini, bagaikan lautan ini dunia. Oh iya. Kalau laut tidak ada gelombang, bukan lautan, itu kobokan cuci tangan. Tapi karena ini lautan, pasti ada gelombang, tidak mungkin tidak. Pasti ada persoalan, tidak mungkin tidak. Ayub pasal 14 ayat 1. Coba dibaca. Ayub 14 ayat 1, Ayub pasal 7 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya, pendek, dan penuh kegelisahan. Hidup manusia itu singkat umurnya. Paling banter 70, 80 dan lebih lagi sengsara. Ya, sudah sengsara. Lalu umur yang saya lihat banyak kepala 5 mati ya. Ini saya dapat di WA adik pelayanan saya, ya, di Kalbar, Pontianak, gembala sidang di sana. Ya. Saya baru dengar kemarin dari WA, lihat dari WA, ya. Tuhan begini. Dalam usia 40 berapa lah begitu, ya, relatif muda sekali, ya, umur singkat. Kata Alkitab, usia manusia itu singkat. Lalu hidup yang singkat itu padat, syarat dengan persoalan pergumulan. Ya kan, itulah hidup manusia. Jadi kita hidup di dunia ini, hidup ada batas waktu. Haleluya, puji Tuhan. Batas waktu yang Tuhan beri bukan untuk kita foya-foya dan lupakan Tuhan, lupakan ibadah, lupakan doa, lupakan pujian, lupakan penyembahan. Seperti orang yang tidak tahu diri. Tapi mari kita lihat kehidupan kita adalah satu alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba persoalan itu datang. Namanya di dunia, persoalan itu pasti datang. Kalau tidak ada persoalan nanti di surga. Tapi selagi ada di dunia, persoalan itu datang buat kita. Itu sebabnya kita harus perlu Tuhan itu penting. Haleluya. Doa itu penting. Ibadah itu penting. Itu kan. Haleluya. Sebab lewat ibadah, roti dan air diberkati. Penyakit dilakukan oleh Tuhan. Asal ibadah yang benar ya.
Jangan ibadah yang benar lalu kemudian kita dapat bertentangan dengan ini ayat, kita salahkan ini ayat. Ya. Kalau kita ibadah yang benar, saya terlalu yakin ini ayat menjadi bahagian kita. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu puting beliung datang, badai itu datang. Dalam Yesaya 29 ayat 6. Apa yang firman Allah katakan di sana? Yesaya 29 ayat yang ke-6. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Guntur itu. Terus dalam puting beliung, dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Kita lihat, saudara, kalau sewaktu-waktu lalu musim hujan, lalu kemudian kita dengar guntur. Saya dan Ibu Rohani langsung berkata begini, ada Tuhan dalam guntur. Hebat itu Tuhan. Haleluya. Kalau ada puting beliung, ya, pernah puting beliung itu lewat di kami belakang sini. Pas puting beliung itu anginnya itu hitam. Lalu kami berdua berkata begini, ada Tuhan di puting beliung. Kayaknya puting beliung itu ada matanya. Yang mana? Haleluya. Puting beliung itu datang kepada kita, ya. Kita langsung berkata, ada Tuhan di dalam puting beliung. Ada Tuhan di tengah-tengah badai. Kalau angin sepoi itu datang, enak. Dia bertiup, biar kita ada dengar firman Tuhan seperti ini. Tapi kalau angin sepoi bertiup, kita bisa bobo di dalam ibadah. Enaknya angin bertiup sepoi. Tapi kalau angin topan datang, badai datang, waduh, terjadi kerusakan yang luar biasa. Rumah keangkat. Sampai murid-murid berkata, guru, kami binasa. Orang ahli, pengalaman, punya sertifikat, tapi dengar baik-baik, namanya manusia terbatas. Kita perlu Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Kita perlu akan Tuhan. Selalu saya berkata begini, lewat ini baik. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan tanpa menyerah, Tuhan saya gak mampu. Saya terlalu yakin Tuhan turun tangan. Jadi badai itu rasanya perlu ya. Supaya apa? Kita cari Tuhan. Kita berdoa bahwa COVID-19 ya, itu tidak sekedar terjadi. Tapi biarlah peristiwa ini membuat Eropa bertobat cari Tuhan. Ya. Itu yang sudah jauh dari Tuhan, ya, boleh datang dekatkan diri kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Ada satu lagu, kembalilah pada Allah, jangan lambat hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu, baliklah pada Allah. Ibarat bapa menunggu anak yang terhilang. Dia tidak di dalam rumah terus, tapi dia di luar. Di mana anakku?
Di mana anakku? Ketika dia melihat anaknya itu dari kejauhan, ya, yang tadinya pakai jas, ya, bau harum, itu tas ecolan, sepatu mungkin merek Billy yang mahal, ya. Tapi pada waktu dia pergi, tak lama kemudian dia bangkrut. Ada di kandang babi. Ketika dia kembali, ya, ketika dia kembali, sudah bukan jas, ya, itu kaos oblong, cap daun. Lalu kemudian mungkin sendal-sendal swelo, ya. Jadi bau bukan lagi wangi, tapi bau itu kandang babi. Tapi ketika Bapak lihat dari jauh, dia maju selangkah, itu Bapak berlari untuk dia. Karena apa? Kembali, ya. Tangan Tuhan sementara terbuka buat kita sekalian. Haleluya. Puji. Untuk apa kita kembali? Puji Tuhan. Lalu ketika mereka bangunkan Yesus, Yesus berkata, "Hai badai, stop! Ya. Hai gelombang, tenang! Badai, stop! Gelombang, tenang!" Saudara, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, ya. Alkitab berkata, saat itu juga berhenti. Haleluya. Puji Tuhan. Begitulah kalau kita libatkan Tuhan. Rasa Tuhan itu penting buat hidup kita. Dia mampu untuk mengatasi segala badai yang datang menerpa kita. Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Makanya murid-murid yang lain dia berkata begini, ya, takjub, heran, lalu mereka berkata, siapa gerangan orang ini, ya, sampai alam pun tunduk kepadanya. Alam tunduk, kalau bukan dia itu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita perlu Tuhan di dalam usaha kegiatan kita. Kita perlu Tuhan. Rasa Tuhan itu penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jangan abaikan. Jangan abaikan. Kita kalau beribadah, itu kita mau jumpa dengan Tuhan. Kita datang dari rumah kita, lalu kita ayunkan langkah kita, lalu kemudian kita masuk di dalam rumah Tuhan seperti begini, ya. Itu bukan karena kita mau jumpa dengan pendeta, bukan. Kita mau jumpa Tuhan dalam ibadah. Firman Allah berkata, 2-3 orang berhimpun atas nama Dia, Dia ada. Haleluya. Jadi kalau kita tinggalkan rumah kita, lalu kita beribadah, datang beribadah, ya, itu artinya kita mau datang ketemu dan jumpa dengan Tuhan. Setiap perjumpaan pasti ada mujizat. Setiap perjumpaan ada perubahan. Setiap perjumpaan ada pemulihan hidup. Puji Tuhan. Saat itu juga semua rendah, tenang. Puji Tuhan. Yesus jangan diabaikan. Tuhan jangan diabaikan. Kita jangan sok hebat, ya, sok kuat, sok hebat, sok kaya, ya. Jangan. Sekarang apa saja yang kita bisa lakukan, ini mesti beri garis, ya, dan tanda kutip. Apa saja yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan apa saja yang kita tidak bisa lakukan, kita serahkan buat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan selalu mengerjakan di luar logika. Kita mesti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Sebab hanya Dialah yang bisa menolong kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdoa supaya ancaman-ancaman yang datang di belahan dunia seperti ini, ya,
Tuhan adakan perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak beribadah, supaya kita punya kesaksian. Haleluya, bahwa Tuhan, jangan main-main ya, jangan berpikir begini, tidak ada apa-apa, seenaknya kita buat. Ada yang pantau dan ada yang mengendalikan ini dunia. Haleluya, tidak boleh kita main-main. Haleluya, ada yang pantau dan ada yang mengendalikan. Jadi kita ini tidak seenaknya di Tuhan. Kita mesti dekat dengan Dia, nempel intim dengan Dia. Ada peribahasa yang berkata begini, dekat dengan air basah, dekat dengan api kebakar, dekat dengan bos, kecepret berkat bos. Apalagi kalau kita dekat dengan bos, di atas segala bos. Puji Tuhan, hebat Tuhan, puji Tuhan. Jadi jangan biarkan dia ya diburitan di belakang. Jangan, lalu kita acuh dengan dia. Udahlah, tanpa doa juga kan saya serba komplit. Saya mampu, ya. Saya punya segala-galanya. Itu Eropa. Ternyata negara-negara yang kuat sekarang, waduh, itu virus merajalela luar biasa, ya. Dan rasa tidak mampu, ya. Tadi malam saya dapat satu keping CD. Lalu di situ lihat bagaimana parlemen, senat Amerika, ya, mereka berdoa sampai nangis-nangis. Senat Amerika, mereka berdoa sampai nangis-nangis, ya. Minta pengampunan, minta pengampunan, minta pengampunan. Kalau Tuhan bisa ampuni Niniwe, maka Tuhan juga bisa ampuni kita di hari-hari ini. Dekatkan diri, rasa perlu dan butuh akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan memeteraikan firman. Firman Allah tidak akan kembali dengan hampa dan kosong. Tuhan pasti bela firman-Mu. Glory buat Yesus. Dan umat-umat Allah di mana saja menyaksikan siaran ini, yang punya persoalan, yang punya pergumulan, yang menghadapi tekanan hidup, tangisan semata-mata, Tuhan, bukan hamba-Mu yang tolong, bukan hamba-Mu yang sembuhkan, tapi yang bisa tolong dan bisa sembuhkan hanyalah Tuhan Yesus. Engkau yang tidak berubah. Itu sebabnya hamba-Mu bawa semua persoalan umat-Mu, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan, Engkau temui secara pribadi yang memerlukan dan membutuhkan Tuhan. Hamba berdoa, kuasa Allah terjadi dalam nama Yesus. Pulihkan umat-Mu. Sekali lagi, bukan hamba-Mu yang kerjakan ini mujizat, tapi Tuhan yang mengerjakannya, supaya ada kesaksian, nama-Mu dipermuliakan di mana-mana tempat. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ekonomi yang hancur karena COVID, Bapa-Mu yang di dalam surga, Tuhan siapkan makan minum kami, sehingga kami tidak kekurangan. Bahkan Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan Tuhan negara-negara lain. Dan biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus yang kami sembah, yang tidak boleh dianggap enteng, benar adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, akhir dari siaran ini, Tuhan tolong kami semua, pelihara kami semua, jaga kami semua. Tuhan, hanya Engkau adalah benteng dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, terima kasih yang mengembalikan korban dan perpuluhan atau persembahan dalam bentuk apa saja. Tuhan balas dengan berkat yang melimpah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih, minggu yang kami jalani, jadikan ini minggu berkat. Kutuk kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berikan berkat buat kami. Minggu ini minggu berhasil, minggu ini minggu sukses, minggu ini minggu yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan lakukan perkara yang besar. Kami tutup siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.